Pagi semuanya, sekarang kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Nematelmintes atau nematoda. Kelompok kami ada Filipus dari 10 IPS 1, Jesslyn dari 10 IPS 1, dan Eleonora saya sendiri dari 10 IPS 3. Nematoda memiliki stilet yang berbentuk seperti jarum atau gigi di dalam rongga mulutnya yang berfungsi untuk menusuk dan menghisap sari makanan dari mangsanya. Cara reproduksi dari nematoda adalah secara seksual. Cacing Nematelmintes yang menyebabkan kerusakan otot adalah Trichinella spiralis. Selanjutnya adalah mengenai Asaris lumbricoides. Nah, apa sih perbedaan antara cacing asaris jantan dan betina? Cacing jantan memiliki panjang sekitar 10-31 cm dan berdiameter 2-4 mm. Sedangkan cacing betina memiliki panjang 2-35 cm dan berdiameter 3-6 mm. Pada cacing jantan ditemukan spikula atau bagian seperti untaian rambut di ujung ekornya atau posterior. Dan pada cacing betina, pada sepertiga depan terdapat bagian yang disebut cincin atau gelang kopulasi. Cacing betina memiliki tubulus dan duktus sepanjang kurang lebih 12 cm dan kapasitas sampai 27 juta telur. Cacing betina lebih besar ukurannya daripada cacing jantan. Dan pada cacing jantan, terdapat spikula yang berfungsi untuk membuka pori kelamin cacing betina dan memindahkan sperma saat kawin. Daur hidup cacing perut yaitu telur yang berisi embrio keluar bersama feses, tertelan lewat mulut melalui makanan yang terkontaminasi, masuk ke usus halus. Telur menetas menjadi larva, naik ke paru-paru, dari paru-paru naik ke faring, dan tertelan kembali sampai di usus berkembang menjadi cacing dewasa. Selanjutnya dijelaskan dengan Jesslyn, tapi Jesslyn ini kayaknya nggak ada di Zoom deh, Bu. Tapi tadi ada nggak ya? Tadi ada sih, Bu. Oh, belum masuk kali ya? Atau di ini aja dulu. Siapa dulu yang menjelaskan gitu? Sambil Ya, nunggu. lanjutkan saja, Bu. Ya, oke. Kemudian saya akan membahas mengenai cacing tambang atau Ancylostoma duodenale. Yang pertama, cacing tambang betina memiliki organ kelamin luar yang disebut vulva. Kedua, alat kopulasi cacing tambang jantan disebut dengan bursa kaudal. Kemudian ketiga, fungsi gigi kitin pada cacing tambang adalah menempel erat pada usus inangnya. Kemudian nomor 4, apa yang dimaksud dengan penyakit ankylostomiasis? Ankylostomiasis adalah salah satu infeksi cacing tambang atau hookworm yang disebabkan oleh cacing Ancylostoma sp. Ankylostomiasis biasanya asimptomatis, namun dapat timbul dengan gejala gastrointestinal, anemia defisiensi besi, kulit yang gatal akibat cutaneous larva migran, dan batuk akibat migrasi ke paru-paru. Nomor 5, larva yang menetas di lingkungan basah adalah cacing tambang dan cacing gelang. Kemudian nomor 6, larva yang memiliki kemampuan menginfeksi yang masuk melalui pori-pori adalah cacing gelang, tambang, kremi, dan cambuk. Nomor 6, cacing yang menyebabkan penyakit autoinfeksi adalah cacing kremi. Kemudian Wucheria bancrofti adalah parasit pada bagian jaringan limfa abdomen ke bawah. Nomor 8, cacing yang menyebabkan penyakit filariasis adalah cacing filaria. Sekian presentasi yang telah kami lakukan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Oke, Eleonora dan Filipus.
Berarti tadi bagian yang Jesslyn juga, ini udah semua ya berarti materinya ya untuk yang kelompok ini ya, Nematelmintha sudah semua ya? Ya, sudah, Bu. Ya, oke. Kelompok siapa lagi setelah ini? Ayo silakan supaya minggu depan nggak lupa lagi. Mending diselesaikan sekarang. Masih 5 kelompok lagi nih. 1, 2, 3, 4, baru 4, berarti 5 kelompok lagi. Ayo, ayo, ayo. Kelompok saya boleh, Ibu? Ya, Evangelista ya. Ya, silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan tentang Annelida atau cacing gelang. Anggota kelompoknya ada Evangelista, saya sendiri, ada Jesslyn Loren, dan Christina. Nomor 1, ruas tubuh yang memiliki organ-organ sama disebut dengan somet. Nomor 2, kenapa Annelida disebut sebagai hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup? Jadi, sistem peredaran darah tertutup itu adalah sistem peredaran darah di mana darah itu mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh. Nah, sistem peredaran darah Annelida itu melalui pembuluh darah kapiler, makanya Annelida itu bisa termasuk sebagai hewan yang memiliki sistem pembuluh darah tertutup. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Apa alat ekskresi cacing tanah? Alat ekskresi cacing tanah itu adalah nefridium. Apa fungsi nefrostom dan nefridiofor? Nefrostom itu berfungsi sebagai penarik cairan tubuh dari satu segmen ke segmen lain. Nefrostom ini juga merupakan corong penyerapan pada sistem ekskresi cacing tanah. Nefridiofor itu berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh, kayak sampah nitrogen dan air, itu akan ditampung di kandung kemih sebelum keluar melalui nefridiofor. Keempat melengkapi perbedaan Annelida. Yang pertama berdasarkan ada tidaknya atau jumlah seta. Polychaeta dan Oligochaeta memiliki seta, sedangkan Hirudenia tidak memiliki seta. Yang kedua berdasarkan ada tidaknya parapodia. Polychaeta memiliki parapodia, sedangkan Oligochaeta dan Hirudenia tidak memiliki parapodia. Yang ketiga berdasarkan ada tidaknya klitelum. Polychaeta tidak memiliki klitelum, sedangkan Oligochaeta dan Hirudenia memiliki klitelum. Yang keempat berdasarkan alat hisap. Polychaeta dan Oligochaeta tidak memiliki alat hisap, sedangkan Hirudenia memiliki alat hisap. Contoh hewan Polychaeta yaitu cacing palolo. Contoh hewan Oligochaeta yaitu cacing tanah, dan contoh hewan Hirudenia adalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Evangeline, Jesslyn, dan Christina. Selanjutnya? Kelompok saya boleh, Bu? Ya, silakan Marvella. Selamat pagi Bu Lina dan teman-teman. Hari ini kita dari kelompok 8 akan mendiskusi hasil presentasi tentang Echinodermata. Kelompok kita ada saya sendiri, Marvella, sama Rionaldo. Sistem ambulakral yang merupakan sistem saluran air pada anatomi Echinodermata yang berfungsi untuk bergerak, bernafas, atau membuka mangsa. Sistem saluran air ini terdiri atas madreporit yang merupakan lubang tempat masuknya air dari luar tubuh ke dalam sistem pembuluh air. 2. Saluran batu, yaitu bangunan berbentuk pipa melengkung yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara madreporit dengan saluran cincin. 3. Ada saluran cincin terdapat di rongga tubuh cakram pusat, merupakan saluran melingkar yang mengelilingi mulut. Yang keempat, saluran radial meluas ke seluruh tubuh. Saluran ini merupakan cabang dari saluran cincin
yang menuju ke setiap lengan dan berujung pada kaki ambulakral. Yang kelima, saluran lateral yang bermuara ke ampula. Setiap kaki ambulakral atau kaki tabung berhubungan dengan gelembung otot yang disebut ampula. Yang keenam, ampula, yaitu bagian pada kaki tabung yang berfungsi mengalirkan air sehingga bisa bergerak. Yang ketujuh, kaki tabung berfungsi untuk membantu dalam pergerakan dan makan. Urutan terjadinya gerak mulai dari masuknya air adalah mandreporit, saluran batu, saluran cincin, saluran radial, saluran lateral, ampula, dan kaki tabung. Mekanisme gerak melalui sistem kaki ambulakral adalah sebagai berikut. Air masuk melalui mandreporit, kemudian turun ke saluran batu. Untuk nomor 2, isi tabel. 1. Kelas Echinodermata asteroidea, bentuk tubuhnya berbentuk bintang dengan 5 lengan. Letak mulut di permukaan oral dan anus di permukaan aboral. Tempat hidupnya di sekitar pantai, di batu, karang, dan di lumpur. 2. Echinoidea, bentuk tubuhnya hampir bulat, gepeng dipenuhi duri tajam seperti duri landak. Letak mulut di permukaan oral dan anus di permukaan aboral. Tempat hidupnya di sela-sela pasir atau berbatuan. 3. Ophiuroidea, bentuk tubuhnya memiliki 5 lengan panjang-panjang. Letak mulut di area oral dan tidak memiliki anus. Tempat hidupnya di sekitar berbatuan, rumput, laut, atau dalam lumpur atau pasir. 4. Crinoidea, bentuk tubuhnya seperti tumbuhan, memiliki 5 lengan bercabang. Mulut dan anus di permukaan oral. Tempat hidupnya menempel di berbatuan di dasar laut. Terakhir ada Holotoroida, bentuk tubuhnya seperti mentimun berduri halus dan tidak memiliki lengan. Letak mulut di ujung anterior dan posterior. Tempat hidupnya di tepi pantai. Sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih. Ya, makasih Stephanie, Ryu, dan Marvella. Nah, ada sedikit nih keunikan dari kelompok yang tadi. Rata-rata nggak kelihatan wajahnya ya. Kalau presentasi itu sebaiknya mukanya juga kelihatan. Ya, jadi jangan cuman ini aja, jangan bagian frontal, dahi. Gitu. Karena itu kan termasuk juga dalam penampilan. Ya, kalau Ryu itu biasanya koneksinya ya. Tapi yang udah bisa on kamera ya sebaiknya bisa kelihatan dengan baik. Coba kalau misalnya Bu Lina ajarnya begini. Nggak enak kan ya? Kelihatan dahinya saja gitu. Jadi siapa tahu nanti kan kalian bisa jadi public speaking gitu. Jadi harus dilatih teknik-tekniknya juga dari sekarang. Gitu, dari segi penampilan, dari segi materinya, siapa tahu gitu. Karena kalau kalian bisa presentasi dengan baik, ya itu akan mendukung nanti karir kalian di kemudian hari. Bisa jadi guru. Oh enggak, enggak guru ya, enggak boleh ya. Oke lanjut deh. Siapa yang mau lagi? Masih ada waktu ini. Kelompok saya boleh, Bu? Judah ya, kelompok Judah. Ya, saya dari kelompok 9, ada Judah, ada Charlene, sama Nicholas. Mau bahas tentang core data. Nomor 1, 4 subfilum core data, serta bagaimana perkembangan noto core datanya. Yang satu ada hemicore data. Hemicore data contohnya ada acorn worm. Yang kedua, urocore data. Urocore data contohnya larva kayak. Yang ketiga ada cephalochordata. Cephalochordata contohnya ada Amphiosus atau lancelet.
Yang keempat ada vertebrata. Contohnya ada kayak ular gitu. Nomor 2, yang dimaksud dengan Kaniata dan Akraniata. Kaniata itu adalah hewan chordata yang memiliki tengkorak namun tidak memiliki tulang belakang. Biasanya disebut hewan vertebrata dalam ilmu taksonomi. Akraniata adalah hewan chordata yang tidak memiliki tengkorak namun juga tidak memiliki tulang belakang. Nomor 3, hagfish dan lamprey termasuk dalam kelas Craniata. Ciri-ciri Craniata ada 2 bagian jantung, 3 bagian otak, dan 1 kanal semisirkular. Jadi kelas Pisces memiliki 2 ruang jantung, dan suhu tubuh dari kelas Pisces itu berdarah dingin atau disebut poikiloterm. Penutup tubuh dari kelas Pisces adalah sisik, reproduksinya dilakukan secara seksual, dan fertilisasinya dilakukan secara eksternal. Kalau untuk kelas amfibi memiliki 3 ruang jantung, suhu tubuhnya poikiloterm, penutup tubuh dari kelas amfibi adalah kulit berlendir, reproduksinya dilakukan secara seksual, dan fertilisasinya dilakukan secara eksternal. Kalau untuk reptilia memiliki 4 ruang jantung, suhu tubuhnya poikiloterm, penutup tubuhnya adalah kulit kering dan sisik, reproduksinya dilakukan secara seksual, fertilisasinya dilakukan secara eksternal. Untuk Aves memiliki 4 ruang jantung, suhu tubuhnya homoiterm atau berdarah panas, penutup tubuhnya adalah bulu, reproduksinya dilakukan secara seksual, fertilisasinya dilakukan secara internal. Kalau untuk mamalia memiliki 4 ruang jantung, suhu tubuhnya homoiterm, penutup tubuhnya rambut, dan reproduksinya dilakukan secara seksual dan fertilisasinya dilakukan secara internal. Di gambar 1 itu adalah ikan gurame. Ikan gurame termasuk dalam kelompok Ostiches. Contoh dari kelompok tersebut adalah ikan mas, ikan gurami, dan ikan tongkol. Ikan dalam gambar 2 adalah ikan hiu yang termasuk dalam Chondrichthyes. Contoh dari ikan kelompok tersebut adalah ikan hiu, pari, ikan cucut ronggeng, ikan cucut macan. Tipe sisik yang dimiliki oleh ikan gambar 1 adalah bersisik stenoid, yang ikan di gambar 2 adalah bersisik plakoid. Fungsi gurat sisi pada ikan adalah untuk mendeteksi gerakan antar sesama ikan yang diakibatkan oleh faktor lingkungan maupun fisiologi ikan. Fungsi membran nictitans pada hewan amfibia adalah untuk menjaga kelembapan mata katak saat di darat dan melindungi dari gesekan di dalam air. Untuk nomor 7, buaya merupakan salah satu kelompok hewan yang memiliki 4 ruang jantung, tetapi belum sempurna. Nama sekat yang membatasi vertikal kiri dan kanan tersebut adalah Pharomen parisae. Sekat tidak sempurna menyebabkan percampuran darah bersih dan kotor, sehingga buaya termasuk hewan berdarah dingin. Akibat untuk beraktivitas, buaya sering terlihat menghangatkan badannya dengan berjemur. Untuk nomor 8, jelaskan 3 kelompok utama mamalia yang ada di bumi adalah salah satu primata, kera, karnivora singa, dan Diprotodontia adalah kanguru.
Untuk nomor 9, satu, sebutkan nama ordo dari hewan-hewan di atas. Sebelum saya menjawab, ada beberapa yang keliru untuk mengisinya tadi saya. Jadi untuk nomor 1 adalah penyu hijau, lalu badak. Untuk kelompok hewan yang termasuk dalam mamalia bertelur adalah ordo yang bertelur adalah katak, penyu hijau, komodo, maleo, dan merpati. Sedangkan kelompok hewan yang termasuk ke dalam hewan berkuku gasal adalah platypus, landak, tikus, kelinci, dan badak. Untuk kelompok hewan yang berderajat tinggi adalah badak, merpati, dan babi. Sekian, terima kasih telah mendengarkan kelompok saya. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih kelompoknya Judas, Charlene, dan Nicholas. Lanjut ke kelompok Anjanit. Selamat pagi Bu Lina dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang antropoda. Perkenalkan, nama saya Agnes dari IPS 2. Saya Anjana dari IPS 1. Saya Frederick dari IPS 2. Jadi yang pertama itu lengkapi tabel berikut. Krustasea pembagian tubuhnya ada cephalothorax dan abdomen. Jumlah kakinya satu atau beberapa pasang kaki dan punya 2 pasang antena. Alat respirasinya bernafas dengan insang. Alat ekskresinya kelenjar hijau. Yang kedua, arachnida. Pembagian tubuhnya sama cephalothorax dan abdomen, punya 8 kaki dan sepasang antena di kepala. Pernafasan berupa paru-paru buku dan kelenjar ekskresinya, alat ekskresinya kelenjar ekskresi. Yang ketiga, ada insekta. Pembagian tubuhnya kaput, toraks, dan abdomen, punya 6 buah kaki dan antenanya 1 pasang di caput dan 3 pasang di toraks. Bernafasnya menggunakan trakea, alat ekskresinya pembuluh malpighi. Terus yang myriapoda itu ada chilopoda dan diplopoda. Kalau chilopoda pembagian tubuhnya kepala dan batang badan, punya sepasang kaki dan sepasang antena panjang yang terdiri atas 12 segmen. Bernafasnya dengan trakea, alat ekskresinya tubulus malpighi. Untuk yang diplopoda itu tubuhnya berbentuk silindris, punya 5 pasang kaki dan 2 sprinkle, sepasang antena pendek, sepasang sprinkle, alat respirasinya, dan alat ekskresinya itu sepasang malpighian. Untuk nomor 2, perhatikan gambar krustasea berikut. Yang bagian nomor 1 itu telson, nomor 2 uropod, 3 antena, 4 seliped, 5 tungkai jalan, 6 tungkai renang, 7 anteluna, 8 rostrum, 9 cephalothorax, dan yang terakhir abdomen. Arachnida memiliki 2 pasang alat mulut, yaitu chelicera dan pedipalpus. Apakah fungsi dari alat mulut tersebut? Pedipalpus berfungsi untuk memegang mangsanya. Kalau chelicera berfungsi untuk mengeluarkan racun untuk melumpuhkan mangsanya. 4. Kelompok arachnida yang memiliki spinneret abdomen tidak bersegmen termasuk ke dalam ordo arachnida. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan perbedaan ordo chilopoda dan diplopoda tersebut. Lihat dari bentuk tubuh, antena, sifat, serta jumlah kaki tiap ruas. Chilopoda memiliki sepasang pelengkap pada setiap segmen, sedangkan diplopoda memiliki 2 pasang pelengkap pada setiap segmen. Antena chilopoda panjang dan kebalikannya untuk diplopoda. Chilopoda memiliki racun pada taring dan kebalikannya untuk diplopoda. Chilopoda dewasa memiliki 15, 21, atau 23 pasang kaki, sedangkan diplopoda dewasa memiliki kaki kurang lebih 100. Kebanyakan chilopoda adalah karnivora, sedangkan kebanyakan diplopoda adalah herbivora. Berdasarkan tipe mulutnya, insekta digolongkan menjadi 4 tipe mulut. Yang dimiliki serangga, lebah, lalat, nyamuk, dan kupu-kupu. Untuk kupu-kupu mempunyai tipe mulut pengisap. Lalu untuk nyamuk mempunyai tipe mulut penusuk dan pengisap juga.
Untuk lalat mempunyai tipe mulut, pengisap, dan penjilat. Lalu yang terakhir ada lebah, memiliki tipe mulut yang pengisap dan penjilat juga. Perbedaan Amethebola, Holometabola, dan Hemimetabola. Amethebola merupakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Holometabola merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Hemimetabola merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Berdasarkan gambar di atas, tentukan kelompok hewan yang termasuk dalam subkelas Apetrygota dan Pitrygota. Apetrygota 1, 3, 4, 5, dan 9. Yaitu tidak bersayap. Untuk Pitrygota 2, 6, 7, 8, 10, dan 11. Itu bersayap. Lalu B, jenis serangga yang bersayap jala adalah ordo Neuroptera. C, jenis serangga yang memiliki 2 pengisap, di mana sayap dan tebal sedangkan sayap belakang tipis, adalah ordo Hemiptera. D, jenis serangga yang memiliki 2 pasang sayap dan bersisik halus adalah ordo Lepidoptera. E, tentukan ordo yang digambar atas. Yang pertama ada ordo Blattodea, lalu yang kedua ada ordo Archegonata, dan lalu yang ketiga ada ordo Cleopatra, dan yang keempat ada ordo Dermapetra, lalu yang kelima ada ordo Diptera, dan yang keenam ada ordo Embibiopetra, lalu yang ketujuh ada ordo Heminopetra. Lalu ada ordo Lepidoptera, dan kemudian ada ordo Mentoptera. Lalu ada ordo Isoptera, dan yang terakhir ada ordo Odonata. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih kelompoknya Agnes, Frederick, dan Anjanit. Untuk yang lain yang belum sempat presentasi, minggu depan ya, minggu depan. Tapi semuanya harus. Ya, salut buat kalian ya yang sudah saya lihat presentasi. Itu memang tidak mudah sebenarnya ya untuk mengisi LKS-nya saja. Tidak mudah, tapi kalian bisa lengkapi semua itu. Yang itu susah banget tadi ya. Tadi ada ordo-ordo segala macam itu, tapi kalian berusaha. Ya berarti kalian punya karakter yang bagus ya. Kalian rajin, berusaha, taat. Terus Bu, juga sebentar. pede. Ya Niko. Tadi babi itu termasuk hewan yang apa ya tadi, Bu? Hewan yang apa ya? Tadi yang saya share tadi itu loh, babi kalau emang termasuk derajat paling tinggi ya? Dia termasuk tingkatan yang tinggi sih memang. Makanya babi itu banyak gunanya ya. Dia bisa organnya ditransplantasi pada manusia. Kalau terlalu jauh derajatnya, pasti akan susah diterima gitu oleh manusia. Ya, gitu. Oke. Jadi benar Bu, babi itu termasuk yang derajat tinggi ya? Iya. Oke. Ya, oke. Ini saya nggak jadi host kan ya? Oke deh. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. God bless you. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Ya, saya live ya.